Selamat datang. Pernah kepikiran nggak, apa sih yang bikin microwave kamu bisa manasin makanan? Mainan anak-anak bisa nyala dan bunyi? Atau bahkan mobil kamu bisa jalan? Jawabannya seringkali sama. Ada otak super kecil yang tersembunyi di dalamnya. Nah, dalam kupasan kali ini kita akan membongkar misteri microcontroller, si otak mungil yang diam-diam jadi dalang di balik hampir semua benda di sekitar kita. Jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari ide besarnya dulu, sebuah komputer dalam satu chip. Terus kita bakal bedah komponen dasarnya, belajar gimana caranya mereka berpikir cuma pakai angka 0 dan 1, lalu kita intip gimana sebuah program bisa ngasih perintah, dan terakhir kita bakal lihat di mana aja otak-otak kecil ini bersembunyi di dunia kita. Oke, langsung aja kita mulai. Biar gampang, kita akan pakai perbandingan yang pastinya udah akrab banget sama kita semua. Coba deh bayangin microcontroller itu kayak komputer atau PC, tapi versi super mini dan ya nggak sekuat PC kita. Keduanya punya struktur yang mirip, tapi ada satu perbedaan yang paling mendasar. Kira-kira apa ya? Nah, coba lihat ini. Kalau di PC, komponen kayak CPU, memori, dan lain-lain, itu kan bagiannya terpisah-pisah. Kita bisa tunjuk satu-satu di motherboard. Sebaliknya, keajaiban microcontroller itu ya ini. Semua komponen penting tadi dijejelin jadi satu di dalam sebuah chip kecil. Semuanya terintegrasi di satu tempat. Praktis banget. Oke, sekarang kita bedah isinya lebih dalam lagi. Biar benar-benar ngerti apa yang ada di dalam chip itu, kita harus kenalan dulu nih sama beberapa komponen elektronik dasar yang jadi fondasinya. Pertama, ada yang namanya resistor. Anggap aja dia ini kayak polisi tidur atau satpam buat listrik. Tugas utamanya adalah ngerem arus yang lewat di sirkuit, biar semuanya aman terkendali dan gak kebablasan. Berikutnya adalah transistor, dan wah, ini dia pahlawan utamanya. Bayangin aja transistor itu kayak keran air, cuma butuh sedikit sentuhan arus kecil, kita bisa ngontrol aliran arus yang jauh lebih besar. Intinya, transistor itu saklar super canggih yang bisa kita nyalain dan matiin secara elektronik. Inilah yang bikin semua komputasi digital jadi mungkin. Dan yang ketiga adalah dioda. Ini simpel banget. Dioda itu fungsinya kayak jalan satu arah buat arus listrik. Dia cuma ngebolehin arus lewat ke satu arah, tapi bakal ngeblokir kalau arusnya coba-coba balik arah. Oke, kita udah kenalan sama komponen-komponennya. Nah, langkah selanjutnya ini penting banget. Gimana caranya dari sekedar listrik kita bisa masuk ke konsep logika digital yang abstrak. Jadi, dengan resistor dan transistor yang tadi kita bahas, kita bisa merangkai sesuatu yang disebut gerbang logika atau logic gate. Inilah pondasi dari semua elektronik digital yang bikin sebuah alat bisa mengambil keputusan berdasarkan sinyal listrik. Kita ambil contoh gerbang N. Gini cara kerjanya. Kalau input A dan B sama-sama mati, alias 0 volt, outputnya juga mati. Kalau cuma salah satu yang nyala, misalnya A doang atau B doang, outputnya tetap mati. Nah, baru deh pas input A dan input B dua-duanya nyala di 5 volt, outputnya ikutan nyala. Ini nih inti dari logika digital. Sebuah hasil cuma bakal terjadi kalau semua syaratnya terpenuhi. Nah, disinilah sulapnya terjadi. Level tegangan listrik tadi kita kasih makna yang abstrak. Kita anggap 0 volt itu sebagai angka digital 0 dan plus 5 volt sebagai 1. Hasilnya ya tabel kebenaran yang bisa kamu lihat ini. Inilah titik kelahiran dunia digital. Setiap keputusan rumit yang dibuat komputer, dari ngitung angka sampai nampilin grafis, pada dasarnya ya cuma jutaan operasi super simple kayak gini yang diulang-ulang. Jadi, kita udah punya gerbang logika. Tapi, gimana caranya kita suruh dia ngerjain tugas yang kita mau? Jawabannya adalah dengan memberinya serangkaian instruksi atau yang kita sebut program. Pada level paling dasar, program itu ya cuma daftar perintah. Perintah-perintah ini disimpan di dalam memori si microcontroller dalam bentuk barisan angka 0 dan 1 yang nantinya dibaca dan dieksekusi satu persatu sesuai urutan. Coba deh kita lihat contohnya. Perintah pertama bilang, tulis angka 4 ke register 1, sebuah sel memori. Oke, beres. Perintah kedua, tulis angka 6 ke register 2. Siap. Terus perintah ketiga, tambahkan isi register 1 ke register 2. Hasilnya, register 2 sekarang isinya jadi 10. Poin pentingnya di sini adalah gimana urutan perintah yang super simpel ini pas dieksekusi satu persatu bisa menciptakan hasil yang jelas dan bisa kita prediksi. Instruksi yang barusan kita lihat itu sebenarnya buat si microcontroller kelihatannya kayak gini nih. Deretan panjang angka 0 dan 1 yang disebut kode machine. Kebayang kan pusing banget kalau kita sebagai manusia harus nulis dan baca kode beginian.
Nah, biar lebih gampang, para programmer zaman dulu bikin bahasa assembly. Daripada pusing sama deretan biner, mereka pakai kata-kata yang lebih manusiawi kayak write dan add. Ini langkah pertama yang bikin pemrograman jadi lebih mudah diakses. Lalu muncullah bahasa tingkat tinggi kayak C++. Dan ini benar-benar mengubah segalanya. Bahasa-bahasa ini jauh lebih gampang dimengerti, bikin kita bisa nulis program rumit dengan lebih cepat. Kita nggak perlu pusing mikirin detail hardware-nya. Sesuatu yang mungkin butuh 10 baris kode di assembly, seringkali bisa diselesaikan cuma dengan 1 baris di C++. Efisien banget. Oke, sekarang lingkaran kita udah lengkap. Kita udah lihat dari komponen paling dasar sampai ke bahasa pemrograman. Sekarang saatnya kita sambungin semua detail teknis ini kembali ke dunia nyata dan lihat di mana aja sih otak-otak kecil ini bekerja. Jawabannya di mana-mana. Beneran, di peralatan rumah tangga kayak kulkas dan mesin cuci, di mainan anak-anak, di sistem mobil kamu buat ngatur mesin dan rem, di gadget-gadget kita, sampai ke robot industri di pabrik. Hampir semua perangkat modern pasti punya setidaknya satu microcontroller. Aplikasinya itu, wah, nggak ada habisnya. Pada dasarnya, satu-satunya yang membatasi ya cuma imajinasi kita. Dari jam digital yang simple sampai sistem yang super kompleks, semuanya bisa diwujudkan berkat chip kecil ini. Kita udah menempuh perjalanan yang cukup jauh ya, dari satu transistor sampai jadi sebuah program yang berjalan. Kita udah lihat gimana denyut listrik yang sederhana diubah jadi logika biner, dan gimana logika itu dipakai buat menjalankan tugas yang nggak terhitung jumlahnya. Jadi sekarang setelah kamu punya gambaran cara kerjanya, kira-kira apa yang bakal kamu ciptakan? Terima kasih banyak